case you missed it. Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Dalam setiap upaya mempromosikan budaya suatu bangsa dan negara, makanan merupakan salah satu unsur pokok yang hampir tak pernah dilupakan. Terciptalah food diplomacy, yaitu sebuah strategi yang melibatkan kuliner sebagai alat untuk saling berbagi dan menjalin persahabatan antar komunitas budaya, bangsa, bahkan negara. And in case you missed it, kali ini VOA akan mengajak Anda mengenal praktek diplomasi yang dapat menggugah selera tersebut melalui pengalaman para praktisi kuliner Indonesia. William Wongso adalah pengusaha dan ahli kuliner Indonesia. Sepanjang karirnya, ia telah menerima sejumlah penghargaan internasional atas perannya mempromosikan budaya melalui makanan. Dalam acara Flavors of Indonesia Fine Dining dan Asian American Expo 2024 belum lama ini di Los Angeles, Chef William, demikian ia biasa disebut, berbagi dengan VOA seputar kepentingan mempromosikan makanan Indonesia di mancanegara. Pemilik William Gourmet Catering dan Culinary Consultant di Garuda Indonesian Airways ini mengatakan, terus terang sampai saat ini citra budaya kuliner Indonesia masih minim dibanding dengan Thailand, Vietnam, Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga budaya kuliner dari Timur Tengah yang dibawa oleh para pengungsi ke mancanegara. Di Sydney, Australia dan sekitarnya, kata Chef William, terdapat lebih dari 1.000 restoran Thailand. Sementara di Amerika terdapat banyak restoran Vietnam dengan menu utama pho atau banh mi. Jadi, kita sudah tidak boleh tinggal diam karena adanya maraknya sosial media saat ini. Seluruh dunia itu sangat mulai antusias untuk mencicipi rasa-rasa yang otentik dari budaya kuliner masing-masing negara, terutama bagi para wisatawan yang mengunjungi suatu negara. Di Kemang, Jakarta, Ragil Imam Wibowo melakukan perannya dalam food diplomacy dengan membuka restoran Nusa Gastronomy. Peraih Chef of the Year tahun 2018 for Jakarta's Best Eats oleh Foodies Magazine ini mengatakan restoran kontemporernya menyajikan hidangan otentik yang memiliki kisah budaya di balik setiap menu. Nah, mari kita tanyakan kepada Chef Ragil, apa pesan terpenting yang ingin disampaikan ke dunia luar saat memperkenalkan makanan Indonesia? Ya, sebenarnya pesan yang paling penting adalah kalau yang mencoba makanan Indonesia ini adalah orang-orang yang senang dengan makanan Indonesia, bahwa mereka harus datang ke Indonesia untuk bisa mengeksplor makanan Indonesia yang sangat kaya ini. Yeah. Karena mungkin di dunia ya tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki perpaduan rasa dan pengaruh dari banyak negara menjadi satu kesatuan makanan seperti makanan Indonesia. Karena yang kita tahu kan Indonesia itu kan campuran dari Chinese, kemudian Portugis, dan kemudian Belanda, kemudian juga ada India, Middle East, ada Turki, kemudian juga ada Jepang, dan ada sedikit pengaruh dari Spanyol dan Meksiko gitu ya. Nah, ini yang membuat bahwa ketika saya mempresentasikan makanan Indonesia ke luar negeri, itu sebenarnya untuk membuat orang tambah penasaran. Wah, makanan Indonesia enak ini ya, makanan Indonesia semacam-macam ini ya. Gitu. Jadi mengajak mereka untuk menjadikan Indonesia sebagai food destination. Ya, jadi itu sebenarnya yang paling penting. Karena ketika orang sudah berbondong-bondong ke Indonesia untuk mencoba makanan Indonesia, menurut saya itu adalah hal yang paling penting dari sebuah food diplomacy. Bisa mengajak orang dari mencoba rasa makanan sampai datang ke negara tersebut. Itu. Misalnya contohnya kayak kita kalau nyobain makanan Bangkok, Jepang dan Korea gitu, kita juga pasti akan penasaran, wah kayak apa ya kalau makanan-makanan mereka di negaranya masing-masing. Begitu kita datang, kita makan, wah kan rasanya macam-macam ya, maksudnya
kita nemuin lagi makanan-makanan yang luar biasa banyaknya dan luar biasa enaknya dan juga luar biasa variatifnya. Jadi menjadi satu kepuasan batin untuk orang yang memang suka dengan makanan-makanan baru. Begitu juga yang saya selalu selipkan pesan bahwa ketika food promotion mengajak orang untuk datang ke Indonesia untuk nyoba makanan Indonesia dengan lebih bervariatif. Di Los Angeles, Linda Lim mulai aktif dalam food diplomacy sejak tahun 2015. Berawal dari hobi dan kecintaannya pada tanah air dan masakan Indonesia, ia menjadi promotor kuliner. Bersama William Wongso, Linda mengadakan berbagai acara yang mempromosikan masakan Indonesia seperti pop-up dinner Flavors of Indonesia. Ia juga mengikuti berbagai pameran budaya untuk mempromosikan menu pilihannya, yaitu rendang. Kepada VOA, ia menuturkan alasan memilih rendang untuk merepresentasikan Indonesia. Karena makanan rendang adalah makanan Indonesia yang paling populer baik di Indonesia maupun untuk orang asing. Rendang itu pernah dipilih sebagai makanan Indonesia yang paling terkenal dan enak oleh CNN tahun 2011 dan 2017 sebagai 50 World Best Food. Linda menambahkan bahwa rendang memiliki karakteristik yang kompleks dengan rasa dari berbagai rempah yang tumbuh di tanah air kita. Jadi wanginya, kesedapannya, sehingga pas untuk mewakili Indonesia di Amerika maupun negara lain. Ragil memilih strategi lain dalam food diplomacy. Ia menggali dan memperkenalkan menu-menu baru serta mengutamakan teknik memasak. Mari kita simak bagaimana pendapatnya apabila harus memilih 3 jenis hidangan menu yang layak merepresentasikan Indonesia dalam sebuah misi food diplomacy untuk memperkenalkan Indonesia lewat kuliner. Sebenarnya pertanyaan ini agak berat menjawabnya karena seperti ditanya anak paling favorit yang mana. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih ke beberapa teknik masak mungkin yang cukup bisa mewakilkan ya. Jadi bukan hanya satu atau 2 makanan. Jadi kalau misalnya melihat dari sejarah makanan yang mudah untuk diserap oleh orang-orang yang bukan asli dari negara tersebut adalah satu, yang nomor 3-nya adalah sesuatu yang dibakar atau barbecue. Misalnya seafood dengan cara dibakar dengan flavor Indonesia itu pasti lebih mudah diterima daripada makanan-makanan lain misalnya. Contoh yang paling konkret misalnya seafood Bali atau seafood dari Makassar. Nah ini hampir boleh dibilang tidak pernah failed untuk menyenangkan orang yang mencobanya. Walaupun secara kepedasan, tingkat kepedasannya itu harus disesuaikan. Yang untuk orang non-Indonesia biasanya tingkat kepedasannya harus dikurangi. Yeah. Nah untuk makanan yang kedua itu adalah makanan yang berbahan dasar atau sejenis sup-sup, misalnya sup ayam, kemudian sup iga atau kondro atau sop buntut atau bakso gitu ya. Itu juga mewakili menu-menu favorit yang hampir setiap orang yang mencoba makanan-makanan ini pasti akan bahagia. Karena makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang comfort food gitu. Nah, yang pertama adalah mau nggak mau dan juga jarang fail adalah ayam goreng. Semua orang suka dengan ayam. Hampir di seluruh dunia adalah makanan favoritnya adalah ayam. Namun, apabila harus mengutamakan satu menu, pilihannya jatuh pada ayam goreng. Ayam goreng Indonesia ini cukup signifikan karena dengan cara masaknya yang mungkin di tempat lain atau di negara lain itu memasaknya tidak sama. Jadi harus dimasak dengan menggunakan air kelapa dulu, terus kemudian dengan bumbu dan rempah-rempah yang luar biasa sehat buat tubuh gitu ya. Baru setelah itu digoreng. Dan ini pun juga sebenarnya sudah mendapatkan legitimasi dari salah seorang food critics dari Amerika, Jonathan Gold yang bilang bahwa ayam Indonesia itu adalah one of the best fried chicken in the world. Chef William dan Chef Ragil mengatakan salah satu tantangan terbesar dalam misi food diplomacy di luar negeri adalah beradaptasi dengan keterbatasan bahan-bahan yang tersedia di negara tersebut.
Bersama tim juru masak yang dibawa, mereka harus mampu berimprovisasi dengan menggunakan bahan-bahan lokal dan kemudian menyesuaikan rasa masakan dengan selera lokal. Selama saya melakukan kunjungan gastrodiplomasi ke mancanegara, saya selalu membawa tim kuliner serta membawa bumbu-bumbu yang populer dari Indonesia, dan setempat saya mempelajari dulu budaya kuliner setempat. Di sana saya coba memadukan, yaitu memasak bahan-bahan yang ada di lokasi atau di tempat tujuan dengan bumbu-bumbu Indonesia. Contohnya di Afrika, di Namibia, saya tidak meminta daging sapi. Saya minta disuplai segala jenis daging-daging dari binatang liar. Di situ saya membumbuin binatang liar, daging-daging itu dengan bumbu Indonesia dan menyajikan masak-masak Indonesia dengan bahan-bahan lokal. Karena mereka sangat familiar dengan nama-nama bahan, terus merasakan sesuatu yang berbeda. Di situ tercermin bahwa mereka surprise, mendapat suatu sentuhan cita rasa baru atas bahan-bahan mereka. Nah, ini salah satu kiat yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa memborong semuanya membawa bahan-bahan segar dari Indonesia. Kita harus menyesuaikan diri, memasak dengan bahan-bahan setempat. Ragil melakukan hal yang sama, mengenal dan mencari bahan-bahan lokal untuk digunakan dalam masakan justru memberi semangat, kata chef yang pernah ke Chile, Prancis, Amerika, Jerman, Swiss, dan Ukraina untuk diplomasi kuliner. Jadi sebenarnya yang menjadi paling menarik adalah ketika kita food promotion itu adalah bagaimana cara kita bisa beradaptasi dengan bahan-bahan yang ada di sana, dan bagaimana caranya kita bisa memberikan rasa yang tetap otentik walaupun penggunaan bahan-bahannya tidak sama seperti di Indonesia. Ya, jadi sebenarnya mencari bahan di sana dan mengenali bahan-bahan di sana itu yang membuat saya pribadi sih lebih semangat untuk bisa mengenalkan makanan Indonesia. Karena ketika makanan Indonesia bisa dikombin dengan bahan-bahan yang ada di sana, itu akan membuat efek orang-orang asli di negara tersebut menjadi lebih appreciate bahwa makanan Indonesia itu tidak harus 100% menggunakan semua bahan-bahan dari Indonesia, tapi bisa menggunakan sebagian bahan segar dari negara di mana dia diadakan Indonesian promotion-nya. Gitu. Misalnya kita tetap membawa satu bumbu utama, misalnya bumbu yang sudah dihaluskan dan sudah jadi, tetapi ketika kita mau menyajikan misalnya karbohidratnya atau proteinnya, itu bisa diganti di sana. Misalnya karbohidratnya, kalau yang waktu di Ukraina mereka kebanyakan makan dengan menggunakan roti, kita bisa adjust, kita bisa bikin apa rotinya menjadi sebuah karbohidrat dengan rasa Indonesia, yang mau nggak mau kita harus ganti menjadi sebuah sandwich misalnya. Terus di sana kadang-kala susah mendapatkan mie noodle. Ya, coba kita pakai tepung yang ada di sana untuk kita buat menjadi sebuah noodles gitu. Jadi memang kita harus agak sedikit lebih kreatif untuk bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sana. Dalam sebuah acara promosi budaya di Baltimore belum lama ini, Charge d'Affaires KBRI Sade Bimantara mengatakan bahwa food diplomacy dapat membuka dan mempermudah usaha diplomasi selanjutnya. Kalau yang paling mudah di lidah itu ya food ya, biasanya food gitu ya. Itu membukakan pintu juga untuk kerjasama atau diplomasi lainnya gitu. Jadi sesuatu hal yang sifatnya soft gitu ya, yang gampang dicoba, gampang dibeli juga gitu ya oleh masyarakat Amerika. Dari Washington DC, thank you for tuning in to In Case You Missed It. Saya Aryono Arifin, Anda kini sedang menyimak VOA Indonesia.